Sahabat yang budiman, perkembangan teknologi yang menjadi bagian dari hidup kita hari ini menampilkan berbagai macam perubahan dalam konsep tentang diri atau tentang pribadi atau tentang siapa saya. Siapa saya? Ternyata pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Mengapa? Karena aku atau saya itu sudah dibentuk oleh berbagai macam faktor yang ada di sekitar. Salah satu faktor terbesar dalam rangka mengonstruksi tentang siapa aku atau siapa saya itu adalah teknologi. Teknologi menghadirkan konsep tentang self atau tentang diri yang artificial, yang tidak sebenarnya, tetapi ditampilkan oleh media, yaitu teknologi itu sendiri, menjadi tampilan yang begitu luar biasa dan tampilan yang membuat orang berdecak kagum tentang kehebatan, kegagahan, dan kepintaran dari seseorang yang menggunakan perangkat teknologi untuk memperkenalkan diri. Nah, salah satu dari tantangan terbesar dalam rangka menjadi diri sendiri di tengah-tengah perkembangan media teknologi yang tidak mudah hari ini adalah bagaimana tetap memperlihatkan diri yang apa adanya. Tidak mudah memang. Salah satu bentuk dari menjadi diri yang apa adanya adalah ketika kita menjalin komunikasi, relasi, hubungan di jejaring media sosial lewat keanggotaan kita. Misalnya grup WhatsApp yang menghubungkan kita dengan berbagai macam anggota kelompok masyarakat atau kumpulan organisasi yang kita ikuti, atau bahkan kumpulan-kumpulan keagamaan yang apapun namanya. Itu sesungguhnya memperlihatkan sejauh mana kita menghayati tentang diri kita, tentang pembentukan identitas aku atau saya yang sesungguhnya matang. Persoalan kematangan individu itu memang tidak bisa dipatok untuk semua orang. Setiap kita memiliki pencapaian kematangan diri yang berbeda-beda. Tetapi teman-teman yang budiman, ada satu fenomena yang menjadi tantangan bagi kita bersama, yaitu ketika kita menjadi orang yang serba tidak nyaman berada dalam interaksi di grup-grup WA misalnya. Kita cenderung ingin menjadi orang yang menonjolkan diri. Sehingga kita menjadi orang yang kemudian merasa bahwa saya harus mempengaruhi berbagai macam pandangan, opini yang ada di grup itu, yang ada banyak anggota. Sehingga ketika atau kita, atau siapapun kita yang menjadi anggota grup, merasa tidak dihiraukan, atau diabaikan, tidak diperhitungkan pandangan, pendapat, lalu kita menjadi orang yang merasa bahwa grup ini tidak baik lagi, grup ini tidak nyaman untuk saya ikuti atau saya menjadi bagian di dalamnya. Lalu kita menjadi orang yang mudah begitu saja keluar dari kebersamaan di dalam grup WA itu. Lalu kita merasa bahwa grup WA itu dengan mudah dulu kita masuki, lalu dengan mudah begitu saja kita menjadi orang yang segera meninggalkan grup itu. Nah, teman-teman yang budiman, ada fenomena seperti itu yang kita bisa saksikan dalam namanya pertemanan yang memperlihatkan kualitas atau pembentukan dari kematangan kepribadian kita. Kita menjadi orang yang mudah keluar masuk grup WA, ya. Lalu kita merasa bahwa dengan pandangan bahwa kita tidak merasa diterima di grup itu, lalu kita kemudian membuat sebuah opini pribadi bahwa grup ini tidak baik, grup ini tidak mendukung saya, dan seterusnya. Nah, inilah tantangan kita, teman-teman yang budiman, bahwa pembentukan karakter diri, pembentukan kematangan pribadi, itu juga bisa diperlihatkan dari keluar masuknya kita dari sebuah grup WA. Bahwa grup WA itu memperlihatkan juga siapa diri kita.
kematangan seperti apa yang kita capai, sehingga kita menjadi orang yang mudah kalut ketika grup itu tidak memperhitungkan kita, tidak mendengar pendapat kita, sehingga kita kemudian menjadi orang yang tanpa perasaan apapun kita keluar dengan left atau undur dari satu grup pertemanan yang sebetulnya tidak ada persoalan selama ini. Nah, disinilah tantangan teknologi yang maju, yang tak terelakkan dalam hidup kita bersama, ternyata menyuguhkan ya sebuah pencapaian dari pengenalan diri kita, pencapaian tentang kepribadian diri kita yang sesungguhnya mencapai kematangan pribadi, kedewasaan pribadi tidak pernah sama antara satu pribadi, satu orang dengan orang yang lain. Tetapi mari kita senantiasa paham bahwa kita ingin menjadi orang yang betul-betul dewasa lewat pertemanan-pertemanan yang kita ikuti di setiap grup-grup WhatsApp yang mengundang kita untuk menjadi bagian bergumul bersama dalam grup tersebut. Ingat bahwa self-understanding itu penuh dengan penderitaan, dan salah satu penderitaan yang kita hadapi, tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana mematikan ego kita, mematikan perasaan bahwa kita ingin menonjol dan menempatkan orang lain sebagai saingan, bahkan ancaman. Demikian catatan saya. Kunjungi terus hermeneutik sebagai seni memahami, dan sampai bertemu kembali.